Halo Sobat Kreatif, kembali lagi di channel YouTube Pintu Coklat. Selamat datang di segmen baru kita, yaitu Pintu Podcast, yang mana kita kemarin udah buat podcast, tapi kita belum tahu namanya apa gitu. Nah, sekarang ini kita lagi buat podcast dengan edisi di rumah aja. Dan sekarang aku bareng salah satu teman di Pintu Coklat. Halo Miftah. Halo. Nah, kita ini nggak ketemu langsung ya. Kita emang talk from home, asik. Iya. Kita ngobrolnya dari rumah. Ini terima kasih teknologi telah membantu kita saling menyapa meski tidak bertemu, asik. Jadi Miftah, gimana kabarnya? Gimana masa-masa karantinanya? Kabarnya alhamdulillah baik. Untuk masa-masa karantina ya tidak terlalu produktif ya, karena udah jarang ngumpul juga kan sama teman-teman. Termasuk teman-teman dari Pintu Coklat juga udah jarang ngumpul, jadi jarang bikin hal-hal yang baru. Paling kita tuh kreatif ya dari rumah aja gitu, kayak misalnya kemarin bikin template untuk Instagram, ngisi waktu aja sama sharing-sharing informasi, sharing pengetahuan juga untuk teman-teman lain. Itu aja sih. Kalau di rumah ngapain aja? Ya di rumah ya bantu-bantu yang di rumah, kayak misalnya mau masak kayak gitu, ngapain kayak. Dan baru-baru ini ya lagi bikin bab 1 loh. Wah. Sedang berproses dia, meskipun corona tetap semangat ya. Iya. Skripsi. Selanjutnya udah nonton film apa aja sama karantina? Ya nonton film beberapa sih. Saya baru nonton itu kemarin, Gundala. Wah, di mana? Udah ada nonton streaming. Oh, udah ada streamingnya nih. Nah, terus? Ya beberapa film sih. Kebanyakan film-film dari fiksi gitu, film-film pendek. Dari ini ya, dari fiksi. Fiksinya via YouTube atau via ini aplikasi? Dari YouTube. Oh, jadi selama karantina ini apa sih hikmah yang telah diambil oleh seorang Miftah? Hikmah yang dapat diambil ya? Iya, lebih banyak ngabisin waktu sama keluarga. Soalnya kan kemarin ini sibuk sama kegiatan sendiri, apalagi jarang pulang ke rumah. Ya kan selama ini kita sibuk aja kan, nggak balik keluar kota. Iya. Bener-bener siap, sibuk banget ya. Bolak-balik keluar kota, astaga. Ya, tidak terlalu produktif ya. Emang bener kata Nunu, guna Pintu Coklat menampung ide yang tumpah-tumpah. Terlalu banyak ide. Nah, kira-kira nih Miftah nih kan di rumah nih ya, biasanya kan kemana-mana, jalan sana jalan sini gitu. Kira-kira merasa nggak sih kayak ada yang hilang gitu, kayak merasa ya nggak nyaman gitu karena harus stay di rumah aja gitu. Kira-kira gimana? Iya sih, kadang ngerasa kayak gitu, soalnya kan kadang bosen juga sama kegiatan yang itu aja terus. Kangen juga sama teman-teman gitu, sama kegiatan-kegiatan yang kemarin ini baru kita lakukan. Apalagi salah satu project kita pun ditunda gitu kan. Ya bener sih. Itu sangat disayangkan gitu. Lalu tinggal dikit lagi ya, tinggal pemutaran doang. Dikit lagi. Tuh anak-anak juga lagi semangat. Ya lah, COVID. Emang gak ada akhlaknya nih COVID. Gak ada akhlak aja. Aduh. Nah, kalau misalnya Miftah bosen di rumah, Miftah ngapain dong? Selain yang tadi ya, masak, nonton, bantu-bantu. Itu kan pekerjaan tuh ya. Kan gak mungkin lagi boring. Tiba-tiba bantu-bantu deh. Kalau misalnya lagi ngisi waktu luangnya. Selain dari kewajiban ya. Iya, selain dari kewajiban. Paling nonton, dengerin musik, mainnya sama keluarga ya sih, sama adik-adik gitu kan. Ya paling itu aja sih. Terus itu kenapa tiba-tiba dapat anugerah buat bab 1? Nggak tiba-tiba juga sih Kak, udah lama disuruh gitu kan. Udah lama dikasih support juga sama orang-orang di sekitar, kayak bilang udah cepat selesaiin gitu kan. Dan pada saat masa-masa kita di karantina nih kayak
ya pas juga sih ngerjain skripsi gitu, ngasur-ngasur, maksudnya kayak ya ngapain lagi gitu kan, kalau cuman ini yang tinggal, cuman skripsi aja yang tinggal, ya udah kerjain aja. Mudah-mudahan kan misalnya dari bab 1 kelarnya April, bab 2 kelarnya Mei, Mei, Juni, habis itu kan rempong lagi gitu, 1 bulan 1 bab gitu. Ini kalau nggak ada corona kayaknya nggak kelar-kelar tuh bab satu. Gak diusahain secepatnya lah, insya Allah. Nah, akhir-akhir ini kan sempet ini ya kita bahas-bahas sesuatu yang lagi heboh ya di YouTube, di dunia permusikan juga. Iya. Ada orang yang buat ini ya, EP. Kira-kira Miftah dengerin nggak lagu-lagunya Ardhito? Dengerin lah. Kan ini fans garis keras. Iya, fans garis keras. Setelah melihat itu kan udah full tuh ya MV-nya dari EP yang Crazy Things Happen in My Backyard. Nah, itu kan udah full. Iya. Gimana ya, testimoni atau apa sih kata-kata kesan dari Miftah gitu setelah melihat semua MV-nya di Ardhito ya? Iya. Mas Dito. Ini nggak dari segi apa, kita tuh nggak bicarain dari musiknya atau apa ya, musikalitas atau gimana. Soalnya kan kita bukan orang musik juga ya. Yes. Jadi kalau misalnya dari penglihatan kita sebagai penonton ya kak, MV yang kayak gini nih yang ditawarkan sama Mas Dito ini merupakan sesuatu yang baru sih gitu. Apalagi di Indonesia gitu kan. Dan yang menariknya lagi tuh kayak dia itu terinspirasi dari sebuah film ya kalau nggak salah ya kak, film Midsommar ya. Iya, Midsommar. Sebenarnya ada sebenarnya sih dia terinspirasinya, tapi dia dari Mas senangnya mungkin dari Midsommar juga. Tapi dia terinspirasi dari Ari Asternya sih. Gila sih itu karena ngambil konsep ini horor siang-siang. Itu yang menariknya, dia mau menampilkan sisi horor tapi dengan suasana yang cerah kata dia kan. Itu cerah, indah banget, kurang asem. Emang dari psikopat tuh orang. Tapi bagus sih ya, masterpiece sih yang dibuatnya. Nah, ya dia juga bilang kayak gini sih kak, kayak ya udah gue mau nampilin sisi psikopat dan bilang kalau ya ini kami ada, maksudnya tuh kayak dia tuh seolah-olah bilang kalau ya nggak apa-apa orang psikopat gitu kan, kayak gini. Dia juga gimana sih cara bilangnya tuh? Gimana? Ya, waktu di podcast Karin dia bilang kayak gitu. Kayak dia mau nampilin orang psikopat gitu. Iya, Ya kayak bilang ya udah nggak apa-apa gitu kan. Ya udah dia hidup juga kok, ya udah nggak apa-apa gitu. Oh iya benar. Kayak gitu sih. Asli udah ngapain sih lupanya. Aduh, di antara itu 5 lagu ya. Apa sih? Happy, Plaza Avenue, sama apa? Here We Go Again, 9 to 5, sama satu lagi apa sih? Trash Talking. Itu mana lagu yang paling Miftah suka? Ini masih lagu lagunya. Music. Kalau untuk lagu ya, lebih suka itu sih Here We Go Again sama 9 to 5. Mungkin gara-gara musiknya itu jazz gitu ya kak. Bener-bener. Iya, jazznya jazz enak gitu didengar. Iya benar, emang yang dua tuh kental banget jazznya. Terus kalau dari music video? Kalau dari MV-nya suka yang jangan bilang happy ya. Itu kalau happy itu mungkin gara-gara banyak itunya kali ya, banyak apa pakai lighting. Iya, happy itu bagusnya itu terus ya. Itu dia niru Ari Aster, bukan niru sih, kayak terinspirasi dari Ari Aster. Benar. Mulai dari dia shootnya tuh dari apa kebalik-kebalik gitu ya kak? Benar, yang kebalik-kebalik terus yang establishnya. Gila sih tuh. Aduh, benar-benar ketika orang dia kan tamatan film nih ya. Tamatan film buat musik, dianya aduh gila sih. Ya itu kayak Ardhito ini, Mas Dito. Ya gitu ya kan, kalau orang film bikin musik gini jadinya. Iya bener, nggak nanggung-nanggung. Kalau menurut Miftah ya, MV-nya itu
banyak simbol-simbol tuh ya, banyak, bukan simbol sih, banyak konspirasi nih di YouTube juga, banyak komen yang mengulas konspirasi mengenai video klipnya itu. Kalau dari Mifta sendiri, apa sih maksud yang mau disampaikan sama Mas Dito dari semua MV-nya? Dari semua MV-nya ya. Kalau dari yang Mifta dengar dari beberapa itu ya, perbincangan Mas Dito sama beberapa orang di platform-platform lain, dia tuh bilang kalau ya tiap-tiap lagu memang beda-beda. Misalnya kayak Stalking, dia membicarain tentang siapa namanya nih, tentang sahabatnya ya kalau nggak salah ya, tentang sahabatnya yang istrinya. Ini istri dia gitu, kayak gitu lah. Kayak 9 to 5 itu kan tentang dia kerja gitu, sedangkan istrinya sama orang lain selingkuhan. Kayak Here We Go Again untuk si pacarnya sekarang gitu. Bahkan dia bilang yang happy untuk pacarnya juga gitu, karena dia nggak bisa membahagiain pacarnya. That's right, ya ampun. Itu ngasih hadiah kan untuk pacar itu. Tapi horor versi horor ya gitu. Sadar gak sih ada konspirasi yang bilang kalau 9 to 5 itu sebenarnya di ending itu ada baju yang dipakai sama Ardhito waktu di Trust Talking, ya kan, yang pakai jas. Terus dia itu yang buka amplop yang isinya duit. Iya. Nah, dan di situ di belakangnya itu ada papan insurance gitu. Life insurance, iya life dan insurance. ada konspirasi yang bilang kalau dia itu bunuh istrinya si Shena yang di mentionnya di lagu 9 to 5. Oh iya Benar. Dan dia itu ngebunuh Shena itu supaya dapet ngecairin uang asuransinya. Percaya nggak sih sama konspirasi? Gila sih itu. Gila. Tapi bisa jadi sih. Misalnya kan nggak mungkin dia langsung dapat duit gitu, dan orang nggak ada yang mau nelfon dia. Maksudnya di MP itu nggak dijelasin kalau ada orang yang dia kerja sama orang tuh, maksudnya gitu kan. Nggak ada gitu. Dan yang lucunya, kenapa baju yang di Trust Talking itu relate banget sama baju yang di akhir gitu? Kenapa nggak dari awal aja kan dia itu pakai baju yang di akhir kayak gitu? Aduh gila sih, jadi mikir. Karena di awal juga dia pakai kemeja putih doang kan, yang di awal. Iya. Tiba-tiba dia di ending tidur buka amplop isi duitnya banyak, terus pakai kemeja jas. Katanya jasnya itu yang dipakainya di Trust Talking kan. Wah, ini konspirasi apa lagi nih? Wah, gila. Tapi kira-kira ini kan Dito nih, ini ya, label. Kira-kira kalau, dan banyak sih yang emang udah istilahnya yang udah ngefans banget ya sama Ardhito, karena emang Ardhito ini lagi booming-boomingnya gitu. Mungkin dari selain dia tampangnya juga, dari musiknya berkelas juga, atau dari banyak deh gitu orang yang humble. Kira-kira kalau misalnya konsep yang dipakai Ardhito ini dipakai oleh musik di Indonesia yang berlabel juga, selain Ardhito kan labelnya Sony nih ya, kira-kira bakal laku nggak sih gitu? Atau lakunya itu ya karena Ardhito gitu? Nggak tahu juga sih Kak, tapi kayaknya di Mas Dito pun nggak terlalu besar ya, maksudnya kayak Sony itu kan nggak terlalu besar gitu daripada beberapa label musik yang terkenal di Indonesia ya. Iya nggak ya? Kayak gitu kan. Jadi kayaknya mungkin kalau mereka tuh kayak ngejar itu sih, kayak ngejar seninya gitu, bukan dari komersilnya yang terlalu besar-besar. Bahkan Dito pun bilang kan semua orang yang terlibat di produksinya nggak orang-orang yang agak terlalu banyak orang, dan pacarnya sendiri pun dilibatkan kan dalam proses produksi, mulai dari make up bahkan talent pun, yang penting dia meminimalisir pengeluaran dananya. Iya benar. Dan malah yang lucu ya, ini label ya, tapi kayak tim pro-nya Dito tuh, apalagi sekarang ada yang di podcast Aukarin kan, yang dia bingung gitu. Kayak dia tuh terbebanin gitu, kalau dia tuh bisa live
di rumah atau gimana gitu. Dia juga senang bisa libur musik dulu atau gimana turnya gitu. Nah, tim pronya itu yang biasanya pulang bawa duit, sekarang pulang nggak bawa apa-apa, malah ya nggak kemana-mana gitu. Jadi mereka gitu tuh kayak terbebanin, mereka makannya apa. Jadi mikir, loh ini dia penyanyi, kenapa dia penyanyi malah mikirin kayak gitu loh, sampai ke detail-detail itu gitu. Jadi apa kau malah berpikir jangan-jangan Sony ini emang plek kekeluargaan gitu loh, kayak ya labelnya tuh cuma numpang label supaya dia itu bisa official atau legal gitu. Iya, bisa jadi kayak gitu, karena kayak ya bayangin dong, mereka sampai di aja yang artisnya dia mikir gitu, ini gimana nih, terbebanin dia gitu. Maka kan ada yang bilang ketika ditanya sama Karin ya, mau nyumbang gak sih untuk corona ini gitu, covid ini kan masalahnya. Terus dia bilang ya gue sedekahnya yang ke deket-deket dulu deh. Nah ya itu maksudnya kan tim produksi dia gitu. Jadi mikir kayak wah, tim pro-nya aja itu tanggung jawab dia gitu. Berarti emang terlalu kekeluargaan banget gak sih Sony ini? Ya bisa jadi sih, atau memang kayak itu ya Kak, yang penting ada label gitu, maksudnya biar legal gitu. Kan Dito sendiri dia bilang bisa jadi sih. Kayak dia bilang kan itu tuh 420 kan emang label atas nama 420 juga. Lanjut. Gimana tadi? Iya. Kayak Mas Dito tuh bilang dia tuh kan kalau masuk ke dia nggak mau terikat juga ya kan, kayak anak-anak independen lah, kok kayak ada indie gitu, nggak mau terikat ketika dia udah ada label yang emang besar mengikat dia, ya udah yang ide kreatif mereka tuh nggak bisa luas gitu, nggak bisa dengan enak mereka mengeluarkannya gitu, pasti dibatas-batasi ya, gitu. Mana yang pasarnya ini ya Indonesia, Melayu gitu. Iya. Lagu cinta nggak jelas. Tapi yang kerennya Sony Korea juga ngeluarin EP-nya Ardhito ya Kak? Sony Korea. Ini kan Sony Entertainment yang dari Indonesia kan, yang dari Koreanya udah juga. Iya. Iya, kemarin Nunu yang bilang. Apa jangan-jangan udah ini ya? Soalnya tahu nggak sih dulu ada artis idol juga dari Korea kan, kakak lupa sih namanya, yang lagi heboh banget di Twitter kemarin karena dia pasang story backsoundnya lagu Superstar. Ada kemarin itu heboh. Atau emang gitu, dan emang lagu-lagunya Ardhito ini emang udah go internasional. Dia aja tag untuk MV-nya aja nggak di Indonesia cuy. Udah sampai itu di mana sih? Lupa di mana sih, antara Eropa sana atau Aussie tempat dia ini ya, gede ya, tempat dia sekolah gitu. Nggak tahu juga sih antara dua itu. Tapi kayak Rara itulah Eropa kayak gitu. Terus iya sih kelihatan banget kayak ini juga Isyana kan berubah banget tuh genre musiknya. Setelah dulu dia mengikutin pasar dan dia akhirnya punya nama dan udah punya fans yang loyal sama dia, dan akhirnya dia menunjukkan aslinya, seriusanya. Tapi kayaknya emang harus di ini dulu nggak sih kalau di Indonesia nih, kayaknya Ardhito aja deh yang tiba-tiba plek datang dengan Superstar. Iya ya. Kurang tahu sih lagu pertama dia apa sih, ballad atau ya. Ayo Pak. Ya lupa sih judulnya apa enggak. Ya, antar cari sendiri aja di Spotify. Ntar kita cari. Ballad atau pop atau gimana, atau jazz juga? Nggak terlalu jazz sih Kak. Soalnya kan awal-awal apalagi Indonesia kayak kurang sekali sama musik jazz gitu. Kurang mengapresiasi orang-orang yang emang punya genre musik jazz tuh pernah diapresiasi gitu di Indonesia. Kalau nggak salah ya Kak. Iya. Emang ya sih, makanya mereka banyak yang indie ya. Tapi yang lucunya ya kan, ketika dia udah bergerak di indie sebagai jazz indie, banyak yang doyan. Lucu nggak sih jadinya? Kayak Sissy Tipsy, ya kan dia tuh jazz ya. Ya pasarnya ada, segmentasi pasarnya ada tapi gitu. Mungkin nggak kuat ya kalau dibawa ke label ya. Ya karena nggak bisa diputar di TV dong. Iyalah. Iya, nggak ada orang muter TV, apa sih ini gitu juga ya. Iya sih, kenapa sih jarang, emang kalau menurut Miftah nih ya, kalau denger musik jazz itu apa sih yang terngiang di kepala Miftah? Terlalu sekali itu ya.
terlalu tua sekali. Soalnya kan ya musiknya musik yang emang zaman dulu sih tenarnya gitu. Ke tahun-tahun 80 atau 70-an gitu. Tapi enaknya musik jazz itu kayak tenang gitu sih Kak kita. Bener sih. Kalau dibawa joget oke gitu, dibawa nyantai oke juga gitu. Udah nggak apa-apa. Gitu. Tapi yang dibawa sama dia itu nih kan kayak udah dimodernisasi, jadi kayak enak juga di kuping orang Indonesia sama di kuping-kuping generasi-generasi milenial sekarang gitu, yang lebih identik sama musik indie gitu kan. Benar-benar. Iya, orang dulu ngira Dito indie ya, padahal dia label. Iya. Terus ini sih kayak lagunya yang Here We Go Again, musiknya itu kalau didengerin musiknya doang ya, itu serasa kayak musik-musik cafe gitu nggak sih? Yang musik musik pointo yang nggak ada yang nggak ada nyanyi-nyanyinya, yang musik jazz doang kan. Emang bener ya kan, mirip kan? Ya kayaknya emang kayak gitu sih ya. Dan tapi untuk sekarang ini ya, orang yang suka atau yang menjadi pecinta jazz itu pasti dianggap kalau wah nilai selera musik lo itu bagus banget, tinggi gitu, high class gitu. Jadi ada strata-strata dong, kasta-kasta antara penikmat musik jadinya. Apalagi kalau yang indie, aduh udah merasa dia paling tahu lah segala musik kalau udah kayak gitu. Ngerasa nggak sih kalau itu terjadi di masyarakat sekarang, antara penikmat musik jazz atau misalnya penikmat musik band Inggris, band nggak Inggris sih, western yang lama, kayak dia tuh misalnya penyuka Queen gitu, dan dia masih sampai sekarang dia dengerin Queen, dia tuh ngerasa wah aku musikku itu tinggi gitu karena musik lama gitu ya. Maybe iya, bisa jadi ya. Kebanyakan orang kayak gitu sekarang. Kalau genrenya itu misalnya kayak klasik atau kayak Danila itu kan jazz juga ya, jazz. Dan itu kayak kalau di kuping orang biasa pasti apa sih nih lagunya, nggak jelas gitu, nada rendah semua kayak gitu-gitu aja gitu. Tapi ketika ada orang yang bisa menikmati lagu itu, dia langsung kayak, nggak semua sih, tapi kayak bisa dibilang dia, wah aku seni banget nih, anak seni sekali gitu. Dan itulah akhirnya muncul kelompok-kelompok yang anak indie, anak itulah, anak senja ya gitu. Kayak ini nggak sih, jadi fenomena yang ini sih, ketika ada satu yang booming langsung mengklaim wah aku bagian dari mereka gitu. Padahal yang kreatornya ya istilahnya, yang kayak ya kalau di musik ini kan berarti band-band indie ya, mereka aja nggak pernah gitu menganggap kalau mereka itu nyanyi sambil bobo senja gitu loh, minum kopi nggak pernah gitu loh. Ya kita aja minum amer, kenapa dibawa kopi itu loh gitu. Ya mungkin makna independen mereka atau ya kayak gitu sih Kak gitu. Bisa jadi sih. Kan dulu pun si ya kan lupa sutradara nih ada yang ngomong tentang makna indie itu sekarang udah mulai nyeleneh gitu kan. Seolah-olah mereka tuh mengerjakan sesuatu yang berat dengan menggulung dengan baju, entah apa nggak salah tuh. Padahal mereka tuh cuma melakukan hal yang ringan gitu kan. Maksudnya kayak gitu, kayak apa sih, mereka tuh kayak seolah-olah melakukan sesuatu yang besar dengan mengatakan mereka tuh indie gitu kan. Kayak ada suatu gebrakan atau perubahan yang besar setelah yang mereka lakukan dengan membawa kata-kata indie gitu. Benar-benar. Padahal ya, kalau menurut kakak nih ya, ketika indie dengan label, manajemen lah kita anggap ya, mau di film, mau di apa aja sih terserah, malah lebih banyak beban itu kalau yang punya label sama manajemen, karena mereka tuh mikir untung rugi ketika dijual ke pasar, terus mikirin segmentasi pasar, sama kayak kita pitching kemarin tuh, ketika kakak dikasih tahu PPT pitching ya sama seseorang, terus kakak kayak ini mikir, wah ini gini banget ya buat film, kayak terbebani loh, kita harus tahu kayak mana rentan ininya, itunya dari film itu bisa pulang modal berapa, kayak gitu loh. Sedangkan kalau kita film indie ya udah buat aja, kolektifan aja, yang penting enak gitu loh, yang penting kita seru. Ya emang lebih ini sih, kepaksa sih ya, kayak ini, kayak kerja rodinya itu yang di manajemen gitu. Jadi seharusnya orang indie sih ya bener tadi itu bilang, sebenarnya kerjaan mereka tuh ringan, karena tanpa ada paksaan, tanpa ada yang harus mereka ikuti,
karena kan indie kan tidak terikat. Iya, tidak Itu terikat. sebenarnya lebih enak mereka sih. Tapi kebanyakan mereka yang sih mempersulit diri nggak sih jadinya, mengklaim kalau mereka itu wah berat jadi anak indie. Maksudnya gimana nih Kak? Berat itu kayak mereka itu mengklaim kalau mereka itu udah jadi indie, berarti mereka itu udah kalau di bawah musik ya, kalau ke bawah musik mereka itu mengemban sebuah pemikiran baru, pemikiran nasional lah, pemikiran kiri lah atau apalah, karena kayak dewe social justice warrior yang harus pakai inilah, harus itulah, nggak boleh sedotan inilah, harus itulah. Sama kayak ini aja penggemar Fish sekarang kan, kalau udah bawa Fish pasti langsung merasa dia paling nasionalis gitu. Iya, apalagi semenjak ada itu ya lagu itu yang tenar. Apa? Peradaban. Kayak tiap demo mainnya peradaban terus gitu. Rasa mereka aja yang paling nasionalis di Indonesia ini gitu. Kayak mereka yang paling pintar, punya argumen. Nah itu kayak mereka itu memberatkan diri mereka sendiri, padahal ya B aja sih kita lihatnya, oh gitu aja. Tapi entahlah mereka merasa mereka itu eksklusif gitu. Gak ngerti juga apa kira-kira penyebabnya. Apa sih yang kira-kira menurut Miftah ya yang bisa membuat mereka itu membuat pembatas lah gitu, ketika mereka udah menyukai indie, menyukai sesuatu band, contoh Fish tadi, mereka merasa kalau aku tuh berbeda, aku tuh lebih hebat daripada kalian. Asiknya udah kayak lagu ini ya, lagu Fish yang di luar jaringan ya. Gitu. Apa sih kira-kira menurut kita? Mungkin karena mereka berpikiran kayak gini Kak, nggak tahu juga sih pemikiran orang-orang tuh, tapi biasanya dengan mereka tuh mengatakan mereka indie, mereka tuh kayak anti pemerintah gitu sih Kak, anti dengan adanya aturan, adanya sesuatu yang harus dipatuhi gitu kan. Itu makanya mereka tuh lebih suka mendobrak atau lebih suka ke jalur kiri gitu sih gitu kan. Kan awalnya indie itu muncul kan gara-gara ingin menentang pemerintah, ingin menentang hal-hal yang kalau dalam film ya itu tuh dari komersial gitu kan Kak. Mereka menentang hal-hal yang komersial, yang mereka tuh seolah-olah menutup ide-ide atau ideologinya orang-orang filmmaker gitu kan. Kalau di musik kayak gitu juga sih. Jadi seolah-olah ketika mereka udah penggemar nih ya, udah mengatakan diri mereka indie, ya udah aku ngikutin orang-orang kayak indie juga, ngikutin musisi yang indie juga. Mereka itu kan alirannya kiri itu, kayak pemikiran-pemikiran kayak gitu sih kayaknya. Iya sih itu. Udah nih. Udah kelar nih, gak ada titiknya, gak ada komanya. Lagi mikirin kata-katanya. Ada lagi. Apa ya kira-kira? Ini kalau bahas indie kayaknya kelar juga nih nanti skripsinya ya. Aduh. Tentang apa kemarin? Screening film ya? Tentang fenomena screening film indie. Wow. Indie lagi di Kota Padang. Anti corporate gitu kan. Corporate itu kalau kata Ego. Kakak corporate disebutnya. Terus kalau menurut Miftah ya, gimana sih? Ini kita yang netral. Tapi kita kadang serba salah juga nggak sih ketika kita menikmati aja gitu kan. Miftah pasti merasakan kan ketika Miftah dengerin 420 misalnya, yang ringan aja lah, nggak usah yang berat-berat kayak Fish. Nggak usah yang berat-berat, yang ringan-ringan aja, yang kayak Efek Rumah Kaca atau Pirsa Besari. Pasti langsung, Miftah anak indie, wah Miftah anak ini, anak senja, anak kopi senja. Itu knowing gak sih, kalau Miftah pernah gak sih merasakan kayak gitu? Kalau pernah, itu gimana solusi dari Miftah gitu? Pernah sekali, pernah banget pokoknya. Jadi waktu awal-awal masuk kuliah ya Kak, kan dari SMA sih, Miftah tuh memang suka sama musik indie gitu kan. Entah kenapa ya, suka sama Mocha, suka sama kayak Sore gitu, band-band yang emang udah lama gitu kan, angkatan Mocha deh gitu. Iya. Tuh tiba-tiba waktu kuliah tuh kan sering main ke kosan teman tuh kan, sampai di kosan teman disuruh nih muterin musik di HP. Kalau dulu kan belum download Spotify atau Joox suka. Pas muter temen tuh heran gitu kan, kayak ini selera musik
kamu ya gitu kan, kayak aneh gitu kan, nggak pernah mereka dengar, nggak enak juga gitu, nggak bisa dinyanyiin bareng-bareng. Akhirnya mereka tuh kayak bilang, oh anak indie senja suka kopi kayak gitu, dan kayak ngehina gitu sih, kayak ya apalagi kita minoritas di situ kan, otomatis tersudutkan kan. Ya udah semenjak itu nggak mau lagi muterin lagu pas ngumpul-ngumpul tuh, nggak mau lagi gitu. Sampai akhirnya waktu semester berapa ya, ada tuh teman yang muterin lagu Kak gitu kan, terus muterin gitu kan, itu kayak wah kayaknya kita setipe nih musik-musiknya. Abis itu kan diajak hangout gitu, pergi-pergi kafe, ternyata di kafe-kafe muterin musik yang kayak gitu juga gitu kan. Udah baru kayak ya udah, kok misalnya aku suka sama genre kayak gini, emang salahnya apa gitu kan, emang kenapa gitu kan. Bener. Apa yang salah dari anak indie yang dianggap suka senja, suka kopi, padahal sendiri pun nggak bisa minum kopi. Itu lucu. Iya benar-benar sih. Juga sih. Dan malah ketika yang dulu anak indie itu dibully, sekarang malah banyak orang yang dulu ngejek indie jadi sok-sokan indie gitu loh. Ya kalau kata ini siapa sih namanya tuh yang Bowo ya, kita udah basah, kita udah kering, mereka baru nyebur. Nah, anjir. Kayak kita tuh kayak dengar musik indie tuh kayak udah B aja gitu loh, kayak udah oh ya udah aku tahu lagunya, oh ya udah aku hafalnya, oh iya gini gitu, oh ini lagu si ini gitu. Nah mereka ini lagu baru diputar, ini lagu ini Fortuny, kayak astaga, kayak aduh why gitu, ngapain, untuk apa gitu. Kayak itu balik lagi, kita udah kering mereka baru nyebur, kayak udah lagi kan. Dan malah rata-rata di mana-mana ya, di kafe-kafe pasti musiknya musik kayak gitu. Iya, soalnya muter di Spotify, kalau udah muter bagian yang indie itu semua yang diputar. Bener. Bahkan ada ini, udah ada cornernya playlistnya Indonesia. Iya, Indonesia. Apa lu yang ngebully anak indie, mau apa? Oh, denger tuh. Tapi lucu juga sih Kak. Mungkin emang kayak gitu ya, kayak perputaran. Kepikiran juga sih tadi kayak, oh iya kayaknya musik atau industri atau apapun lah gitu, kayak lingkaran gitu. Mereka tuh kalau misalnya udah meninggalkan yang lama, mereka bakal balik lagi kok ke yang lama gitu. Kayak musik jazz, kayak itu kan lama kali gitu kan. Ternyata mereka balik lagi. Bener. Gitu kan. Soalnya cari yang baru pun susah kan. Ya udah yang lama kita kembangin jadi yang baru. Ya sih, ya juga ya. Sama juga kayak fashion. Dulu kan kayak orang pakai bunga-bunga apa sih, kemeja nggak jelas gitu. Tapi sekarang outfit orang tuh ya pakai banyak bunga-bunganya lah, banyak ini, kayak gila. Dulu gue dibully loh gitu. Dibilang dikira apa Kak? Dikira apa? Nggak berjalan. Tapi sekarang orang-orang pada pakai kayak gitu, astaga. Ini ya Allah, bener-bener deh. Karena nggak tahu diri kayak itu gitu. Itu kan zaman dulu banget ya, zaman mama kakak itu masih pakai baju yang bunga-bunga loh dulu itu, yang dress bunga-bunga ya kan. Zaman berapa lah itu? 90-an lah, 80-an gitu ya. Itulah sekitar itu. Nah, sekarang orang-orang udah pakai kayak gitu lagi. Dan mereka itu bilang itu fashion. Dan ketika ada dulu orang pakai bunga-bunga kayak gitu juga diajakin, itu ngapain rame banget tuh di baju. Ajar emang orang-orang. Aduh. Ya itu sih anehnya ketika udah gimana, ada pertama gitu kan inovatornya. Orang-orang itu nggak mengadaptasi gitu loh. Orang-orang itu malah ngehujat, ngebully gitu loh, kayak apa sih ini gitu. Tapi ketika orang memblow up sesuatu itu dengan hujatan, orang jadi penasaran gitu. Orang jadi mencoba, apa sih yang lagi heboh ini gitu kan. Makanya di Indonesia entertainmentnya itu kan memakai konsep seperti itu, dimana yang makin viral, yang makin banyak sensasinya itu bakal makin terkenal kan. Nah, seperti itu gitu. Mana yang makin dihujat, makin penasaran orang, apa sih ini gitu. Yang kontroversi gitu ya. Kontroversi itu pasti dia bakal kepake, bakal makin dipakai gitu. Dan itu emang ini sih dipakai sama konsep entertainment di Indonesia. Mungkin itu juga ya makanya ada gerakan India. Karena kenapa sih kayak gitu.
beda banget sama kayak di luar negeri kan, mereka belabel tapi emang bener-bener ini karya yang dijual gitu, talent gitu, talenta gitu. Jadi sedangkan Indonesia enggak, ya buat aja dia pelakor dikit aja besok jadi penyanyi dangdut. Bener. Dia pelakor masuk infotainment kan, berantem jambak-jambakan, besok udah ada di ini di tadi mana deh, besok udah jadi host. Habis itu diundang-undang gitu ya di beberapa stasiun televisi. Nah, aduh kayak emang itu sih, ketika yang makin dihujat makin tenar, asli sih kayak gitu. Hanya Lucy Tobina nggak miskin kan? Nggak boleh sebut merek. Nggak apa-apa. Aduh. Iya bener banget gak sih? Aduh. Jadi kayak ini sih, kayak ngebunuh orang-orang yang emang bener-bener kreatif gitu. Orang-orang yang bener-bener dengan ikhlas gitu loh, emang seorang kreator gitu. Ketika seorang kreator, sama kayak emak-emak tuh yang apalagi ya kalau masalah pendidikan ya, apalagi kita ini membahas tentang ini ya, dunia TV dan film ya, masalah rating. Kenapa Antv itu lebih tinggi ratingnya daripada Net TV gitu? Padahal kalau kita sebagai anak muda yang melihat tuh, seharusnya Net TV itu lebih bagus dong, lebih tinggi ratingnya, karena yang mereka suguhkan itu konten, emang benar-benar isinya gitu kan. Sedangkan kayak di Antv, kayak di Indosiar dan Akademi, bayangin 8 jam dong. Udah kayak Padang ke Pekanbaru dong, 8 jam itu ngapain coba? Dan itu yang trending gitu. Jadi seakan-akan ya balik lagi, emang dampak dari masyarakatnya juga sih, kayak dari pendidikan mungkin ya, dari waktu juga gitu, dari waktu misalnya yang orang bekerja, mungkin orang bekerja itu pasti jarang nonton TV ya kan, apalagi yang pendidikannya tinggi itu juga jarang nonton TV. Tapi ketika orang yang pendidikannya itu lebih rendah daripada orang-orang yang biasa, nah mungkin dia bakal nonton TV dan dia bakal suka hal-hal yang berbau ya kayak gitu, sinetron tadi gitu, kayak The Ace bisa tuh kayak sitkom dengan hal baru yang mereka ngambil tempat kerjanya sendiri untuk syuting ya, The Ace. Ibu-ibu rumah tangga yang pendidikannya rendah itu nggak bakal nyampe nonton itu gitu, kayak apa sih itu dunia kantor, nggak ngerti gitu. Tapi ketika disuguhkan dengan tukang bubur naik haji, dia tuh bakal relate gitu. Aduh. Ya seperti itulah kehidupan dunia televisi. Jadi kayak manapun yang di televisi ini konten, banyak kan orang yang menjudge, kenapa sih TV nasional isinya kayak gini, isinya azab-azab. Orang nonton azab seneng dong. Maka malah makin takut istilah, atau makin apa gitu, makin gampang nampahin atau gampang apa gitu. Ada hiburan yang mereka lihat gitu. Beda sama kita lihat nonton azab, apa sih ini gitu. Gak jelas, masa ya gas LPG, dikejar-kejar gas LPG gitu. Di sana mereka itu sebuah hiburan gitu. Sama kayak yang film ini gak sih, film apa sih Angginon yang bahas tentang apa sih, Blood in Bucket, apa sih itu yang ya kan, kayak nonton TV mereka ketawa-ketawa lagi makan, nonton yang padahal nggak ada gunung berapi meletus tapi mereka ketawa gitu. Berarti kan ada sesuatu di TV itu kan, tuh kayak ini nggak sih, kayak nyindir ketika ada azab, orang ketawa gitu nontonnya. Mayatnya berbelatung, orang itu kayak ketawa gitu, mayatnya berbelatung gitu, atau ada gas mayatnya masuk ke coran semen gitu, kan orang itu paling tenar ya. Orang ketawa juga kan gitu, itu hiburan gitu. Makanya kayak rakyat yang kayak gitulah yang mendapat disuguhi hiburan kayak gitu. Jadi seakan-akan yang lagi kita nggak bakal bisa sih sok-sokan kampanye untuk literasi media lah, atau untuk apa sih, konten televisi yang baik lah, itu nggak akan bisa sih selagi sampai pendidikan kita tuh nggak dibenahin itu. Ya juga sih. Benar, kayak rantai sih jadinya. Waduh, berat banget ya kita bahas itu. Kalau bahas tentang televisi sama film ini, udah berbuih kayaknya nih Kak. Nanti kita nih. Soalnya kayak nggak jauh-jauh sih dari ibu pun, ibu sendiri kayak bosan juga sih nonton film gitu kan, kayak
ini kenapa sih kok sinetronnya kayak gini-gini gitu lah. Nah, ibu juga ibu rumah tangga juga kan, kayak aneh juga. Ya gimana namanya, pasarnya kayak gitu penikmatnya yang kayak gitu juga. Yaudah apa yang ditayangkan bisanya cuma kayak gitu. Tapi yang lucunya kayak gitu juga Kak, ketika mereka kayak film-film yang tayang kayak sinetron ya, mereka tuh kan mau kejar tayang gitu, jadi kayak syuting kemarin tayang sekarang, itu kan kayak hal yang aneh sekali bagi kita gitu, seorang filmmaker untuk bikin kayak gitu. Dan ya kayak gitulah, mereka pun main cepat-cepat aja, yang penting tayang gitu, terserah lah mau apa gitu kan. Kayak hilang itu seni-seninya atau ideologi yang mau disampaikan, atau kayak pesannya pun nggak tersampaikan dengan baik gitu. Ya, emang kerasa sih yang di TV itu dijual untuk masyarakat yang kayak gini. Nah yang di bioskop itu dijual untuk masyarakat yang kayak gini gitu loh. Kayak emang udah di ini. Dan web series kan ada di beberapa platform juga ya, misal di iFlix, di YouTube juga ada. Nah yang di web series juga dijual untuk mereka yang kayak gini gitu. Nah karena mereka tahu kita tuh nggak bakal nonton di TV gitu. Mereka udah hafal mereka tuh segmentasinya. Makanya nggak akan bisa kita kampanye konten baik untuk televisi tuh nggak akan bisa, karena emang mereka tuh itu yang mereka jual, emang untuk itu, untuk ke mereka untuk masyarakat yang pendidikannya lebih itulah. Jadi kayak mereka tuh udah tahu gitu. Jadi mau kita berbuih-buih, apalagi kita nih orang ilmu komunikasi ya, pasti kita aware sekali ya dengan hal seperti itu. Nggak akan bisa kita mencanangkan literasi media sampai mulut kita kayak manapun, nggak akan bisa gitu. Karena kalau bisa, kenapa nggak dari dulu itu dibuat gitu? Karena kan lembaga apa sih kalau televisi, penyiaran ya, KPI kan ada gitu. Tapi tetap aja nggak bisa ya, karena itu nggak ada lagi yang nggak ada juga sih yang mengurus. Kalau KPI kan nggak bolehnya ada hujatan, ada pornografi atau apa lagi ya, itulah pokoknya yang sejenis itu ya, yang tahulah masalah red itu ya. Tapi nggak ada yang menjelaskan tentang konten yang mendidik, itu nggak ada gitu. Itu yang diterapkan cuman nggak boleh ada unsur pornografi, unsur rasis dan unsur-unsur hujatan atau kata-kata kasar, itu yang diutamakan gitu. Sedangkan mereka nggak ada aturan membahas tentang isinya. Terus yang disayangkan sekali. Coba itu direvisi aja mungkin bisa sih, tapi nggak mungkin ya. Kalau direvisi ya TV-TV itu bakal rugi, bangkrut semua TV-TV. Tapi yang lucu juga dulu kayak sinetron itu di Indonesia ya, ini kebanyakan terjadi ketika sinetron awal-awalnya bagus sih sinetronnya, kita nganggap wah ya lumayan lah gitu kan, ada sinetron yang bagus. Tapi ketika udah bagus, mereka itu ini ngejar rating, ngejar duit terus sampai udah nggak masuk akal lagi gitu, sampai yang udah mati pun hidup lagi, yang dia udah ketuker lagi gitu loh. Kayak kenapa sih kayak gitu. Sedangkan beda sama kayak di luar ya, di Inggris, di HBO itu kan sebenarnya kan yang ditayangi kan kayak Game of Thrones itu kan sebenarnya sinetron tuh. Game of Thrones, drama Korea itu kan sebenarnya sinetron ya. Mereka itu ya udah, kalau mereka buat sampai segitu, toh pulang modal juga, kaya juga mereka kan gitu. Kenapa sih orang Indonesia tuh nggak lebih ke situ tuh? Kakak juga nggak ngerti sih kenapa, apa yang salah gitu. Atau emang lagi entah ini ya korporat semuanya ya, entah mungkin kapitalis kayaknya. Ya itu mencari keuntungan sebesar-besarnya gitu. Bener, karena kayak kalau Game of Thrones itu kan ujung-ujungnya kekuasaan ya kan, tahta dan wanita yang diambil. Di Indonesia pun kita ada loh kayak Tutur Tinular, itu bisa dibuat kayak gitu loh gitu. Tapi ya itu nggak bisa, toh ada yang buat pun nggak masuk akal kan. Masa iya naik naga ke apotik juga naik naga cuy, ngapain coba. Tapi naik elang, naik naga, naik ular, aduh. Kayak sedangkan di Game of Thrones naik naga juga, tapi naik naganya ya setidaknya kalau mau buat yang fiksi gitu ya CGI-nya ya dibenerin toh gitu loh. Jangan CGI-nya yang ini yang noise gitu loh, yang ngeblur gitu loh. Tahu nggak sih, Miftah, kebayang nggak sih yang ngeblur gitu CGI kayak kartun gitu lah jadinya.
untung kedetek kan CGI-nya. Kalau misalnya green screen-nya nggak kedetek ya udah hijau aja gitu layarnya. Iya bener. Tapi kalau misalnya ini ya kita bahas televisi ya, orang yang pertama kali buat televisi ini nonton apa ya? Ya jangan ini ya. Dia buat televisi. Terus dia pas mutar ngidupin televisinya itu dia lihat apa dong? Apa yang ditontonnya? Mungkin layar itu aja kali nggak? Yang kayak apa? Kuning, merah, hijau. Berarti dia tuh ini ya udah berpikir kalau ntar lagi ada televisi, ada orang di dalam ini ya, di balik tabung itu ya. Karena dia itu pasti kan di situ belum ada parabola ya, apalagi antena ya belum ada gitu. Jadi bagaimana dia bisa imajinasi? Oh ini kayaknya kita harus cari sejarah televisi nih ya. Iya perlu, nanti kita bahas lagi ya di podcast selanjutnya tentang masalah sejarah televisi. Jadi menarik sekali untuk kita bahas ini. Ya gimana dia ini dan siapa yang menciptakan kayak satelit itulah, kayak parabola, antena itu. Berarti ya sanak saudara dia juga dong, karena kan otomatis dia yang buat TV, dia tahu tujuan buat TV ngapain. Bisa jadi mungkin anaknya, kita perlu kayak kita, masa kita nggak tahu nih anak TV film, masa nggak tahu nih sebuah penistaan ini. Aduh, nggak dianggap nih kayaknya jadi anak TV film nggak tahu sejarah televisi ya. Aduh, penasaran dong. Aduh, ada aja. Ya ada sih dipelajari tapi lupa gitu kak. Ada yang dibahas. Tuh. Kita jarang baca. Aduh, jarang baca juga baca. Mamam tuh gadget. Gadget terus. Wah, sudah 50 menit anjay. Udah hampir sejam aja ya ngobrol. Karena kemarin Miftah rencananya mau berapa menit nih? Berapa menit kemarin rencananya? 30 menit aja. Ini orang kalau ngomong ini nggak bakal bakal disuruh berhenti, rem. Jadi kita tadi sudah membahas masa-masa karantina, membahas Ardhito, sampai membahas televisi ya, luar biasa. Jauh sekali jumping tapi terarah ya. Iya terarah lah. Wah, kira-kira ada nggak ini pesan dan kesan Miftah untuk penonton televisi di Indonesia? Ujung-ujungnya dari televisi ya penutupannya. Pesan dan kesan penonton untuk televisi di Indonesia. Pesannya ya lebih bijak aja sih. Maksudnya kayak apa yang ditampilkan di media itu kan nggak semuanya itu asli atau nyata gitu. Apalagi untuk sinetron ya gitu, untuk hal-hal yang fiksi. Udah dibikin kan itu tuh nggak berasal dari kisah nyata, ini adalah cerita fiksi. Itu kan udah dibikin, udah dikasih peringatan, ya udah jadi kayak ya bijak aja gitu. Atau nanti anak-anak salah kan gara-gara nonton sinetron tuh nggak di bawah bimbingan orang tua gitu kan, ya terbawa-bawa lah. Iya gitu. benar. Dia tahu gak sih kakak ini nanya Miftah ini jumping loh, nggak ada nyiapin pertanyaan apa-apa loh. Ini gara-gara nggak ada listnya. Dan ini yang sebenarnya yang asik sebenarnya, ngobrol ngalur kayak gini. Bebas. Ya kita kan indie, asik. Baiklah. Indie sekali. Mendarah daging indie loh. Nanti kalau misalnya orang-orang lain karena anak-anak indie dengar nih kayak, aduh, kayaknya ini orang sok tahu juga sama indie nih gitu kan. Atau kita juga yang kena hujat lagi kan? Kan biasanya anak-anak ini kan menghargai pemikiran berbeda. Kalau mereka menghujat, berarti mereka punya pemikiran sendiri. Keindiannya itu nggak indie, karena pemikiran kita masa harus terikat dengan pemikiran mereka kan enggak kan? Nggak indie dong. Bahkan untuk makna indie, arti indie aja nggak diterjemahin ya kak, nggak di kayak pengertian secara khususnya gitu, nggak ada. Benar. Ya sih benar. Saking indinya, pengertiannya aja nggak ada indie tuh. Orang nggak bisa menjas atau menghujat ketika ada orang yang berpendapat indie tuh kayak gini, karena yang paling tepat itu ya indie memang tidak terikat, independen tidak terikat dan dependen yang terikat. Ya itu aja, cuman itu aja clue yang dikasih tentang indie itu loh, tidak terikat. Nah, bagaimana orang mau mendefinisikannya itu ya orang kan punya dialektika masing-masing, pemikiran masing-masing gitu loh. Jadi kita serahkan kepada semua orang aja gitu. Tapi kan pendapat nggak ada yang salah.
jadi nggak bisa menghujat kita. Hahaha, saya Enak juga ya kalau bikin podcast yang se-indie ini, jadi bebas gitu. Se-indie. Indie lagi. Sebebas Gitu, kayak ini enak, gak ada terikat apa-apa, gila sih kita. Oh, gila. Kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin besok Miftah ya yang jadi podcaster lagi ya. Oh, gantian kita ya. Ya udah. Kerja. Oke. Demi karya. Kerja. Oke, nah mungkin itu aja yang bisa kita obrolin dan informasi yang kita sampaikan. Mungkin itu aja dulu. Semoga aja bermanfaat. Kalau misalnya nggak ada yang dikira-kira salah, ya udah nggak usah diikutin dong. Kita kan juga manusia ya, tidak luput dari kesalahan. Asik. Nah, jadi kembali lagi sih kepada teman-teman, kan udah dewasa juga ya, pasti bisa berpikir mana yang baik, mana yang benar gitu. Jadi nggak semuanya harus ditelan bulat-bulat. Oke, mungkin itu saja. Makasih ya Miftah yang sudah mau meluangkan waktunya. Dan untuk sobat kreatif yang lain yang di luar sana yang sedang mendengar, yang sedang melakukan karantina diri juga, isolasi diri, asik. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Mungkin di komen kita mau buat podcast apa, tentang apa, mungkin bisa juga ya Mip ya, bisa juga. Cuman kira-kira kita bicarain apa ya, itu bisa juga. Nah, itu aja. Sampai ketemu di segmen selanjutnya. Bye-bye. Save dulu nih. Gimana nih save-nya? Save.